Memakai galah menjolok pelam, buah serikaya sedap terasa. Dimulai bismillah, dilanjut salam, sebagai tanda pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Hazlan Syah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Singkep Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan atau mempresentasikan aksi nyata saya terkait modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum saya mulai mempresentasikan aksi nyata saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan sosok yang ada di belakang saya, yang mendampingi saya dalam saya melakukan atau melaksanakan aksi nyata, dibimbing oleh dua orang. Yang pertama, fasilitator adalah Bapak Nur Hasanuri dan pengajar praktik adalah Bu Juribah. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata terkait budaya positif di SMP Negeri 3 Singkep Barat yang saya lakukan. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Dimulai dari latar belakang. Latar belakang saya mempersiapkan aksi nyata ini yaitu budaya positif. Menurut saya adalah hal yang perlu dan baik untuk dilaksanakan di sekolah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya di sekolah saya SMP Negeri 3 Singkep Barat pelaksanaannya masih minim dari saya pribadi. Tentu saja perlu kolaborasi dan tindakan aksi nyata untuk membudayakan kegiatan ini agar menjadi budaya yang positif. Mengingat sejalan dengan tujuan Ki Hajar Dewantara bahwasanya guru itu sejatinya menuntun murid untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Kemudian adalah tujuan aksi nyata yang saya lakukan. Ada beberapa alasan yang menjadi tujuan aksi nyata ini dilaksanakan. Yang pertama, murid saya harap mengerti tentang keyakinan kelas. Kemudian murid akan melaksanakan disiplin positif, sehingga motivasi intrinsik itu menjadi membudaya pada murid. Kemudian harapan saya adalah, atau tujuan saya melaksanakan inilah, kolaborasi di sekolah meningkat tentang budaya positif. Lalu seperti apa tolok ukur keberhasilan budaya positif atau aksi nyata yang saya lakukan di sekolah? Menurut saya tolok ukur keberhasilan ini dengan terbentuknya keyakinan kelas, kemudian berjalannya keyakinan kelas itu, lalu guru lain mulai berangsur juga membuat keyakinan kelas, dan terakhir penerapan budaya positif di sekolah itu menjadi hal yang bersumber dari intrinsik murid tersebut. Kemudian lini masa tindakan aksi nyata. Yang pertama adalah penyusunan keyakinan kelas dilaksanakan dan diterapkan. Kemudian penerapan budaya positif banyak, seperti mungkin menyambut kedatangan siswa, menerapkan pembelajaran yang berbasis kepada murid, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah seri berbagi pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif di sekolah yang saya lakukan. Tentu saja dalam pelaksanaan rencana tindakan aksi nyata ini diperlukan beberapa dukungan. Dukungan itu bisa berasal dari seluruh warga sekolah. Namun dalam hal ini yang saya highlight yaitu dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru dalam hal penerapan budaya positif. Kemudian juga
pada saat seri berbagi yang akan saya lakukan. Selain itu, saya juga memerlukan dukungan dalam bentuk pemanfaatan fasilitas yang ada di sekolah. Dan terakhir, mungkin saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua, sehingga penerapan yang dilaksanakan di sekolah terkait budaya positif juga dapat dibudayakan ataupun diingatkanlah setidaknya oleh orang tua yang berada di rumah. Berikut ini adalah tayangan dari kegiatan sesi berbagi yang saya lakukan di sekolah di SMP Negeri 3 Singkek Barat terkait budaya positif di lingkungan sekolah dan implementasinya kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah di ruang majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT, kita semua telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir ke sekolah, meski mungkin tidak begitu sehat ya, Alhamdulillah, tapi setidaknya kita sudah dapat hadir ke sekolah untuk menjalankan aktivitas kewajiban kita yaitu mengajar. Kemudian dapat juga berkumpul di sini menjadi pendengar sesi berbagi dari saya. Ya, salawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bertemu dengan dia di yaumul akhir. Baiklah, sebelum saya memulai sesi berbagi ini, ucapan terima kasih yang sangat besar saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya karena telah bersedia meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan saya di dalam sesi berbagi dalam pendidikan saya di Guru Gerak, terutama kepada ibu kepala sekolah yang telah mengizinkan dan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan dalam rangkaian pendidikan Guru Gerak saya. Terima kasih Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, saya melakukan disclaimer bahwasanya yang saya sampaikan hari ini adalah pemahaman saya pribadi, bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi lebih ke berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama pelaksanaan modul 1 yaitu budaya positif ini. Jadi saya di sini hanya sekedar sharing. Mungkin yang saya sampaikan ini sudah kita semua lakukan, hanya mungkin bahasa dari materi di sini modul ini itu baru. Tapi kalau untuk pelaksanaan saya yakin dan percaya kita semua sudah melakukan. Jadi kita mulai agar waktu kita efektif. Jadi budaya positif di sekolah ini adalah salah satu materi di dalam modul 1 paket modul 1, yaitu terakhirnya itu adalah budaya positif. Jadi sebelum ke budaya positif ini ada 3 modul. Yang pertama itu filosofi Hajar Dewantara, yang selama ini kita sematkan di kanan itu saya pun baru mengetahui bahwasanya sebelum perkuliahan Dayani ada dulu filosofi 2 filosofi awalnya. Kemudian setelah filosofi Hajar Dewantara kita masuk ke visi guru penggerak. Jadi di dalam visi guru penggerak itu ternyata itu saya baru tahu, itulah alhamdulillah pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat lah, karena bahwasanya visi sekolah itu ternyata bukan sepenuhnya tanggung jawab dari kepala sekolah, melainkan seluruh perangkat ataupun warga sekolah itu berperan untuk membuat ataupun menyusun visi sekolah. Kemudian setelah visi sekolah masuk ke materi nilai dan peran guru penggerak. Itulah terdapat nilai-nilai guru penggerak itu seperti kolaborasi, inovasi dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan sharing informasi apa yang saya dapati pada budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif secara teori adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwasanya pada dasarnya kita itu sudah melakukan semua budaya positif di sekolah. Memang tidak semua, tapi sebagian besar sudah dilakukan. Inilah bagian-bagian dari budaya positif itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Jadi
kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan 5 posisi kontrol, bagian dari restitusi. Jadi pada budaya positif yang akan saya sharing lebih dalam ini, ada beberapa yang saya sharing itu sebagian, bukan lebih mendalam, tapi yang di bawah ini nanti akan saya contohkan ataupun saya berikan yang sudah saya lakukan di sekolah. Nah, di sini yang saya bilang tadi bahwasanya kita sebenarnya sudah melakukan disiplin positif dan nilai kebajikan yang besar. Saya ingat baru juga kita mengisi yang survei dari survei budayaan kan, dari PKN. Nah, disitulah sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi saat saya mempelajari modul ini, pikiran saya koneksi ke survei yang kita isi itu. Jadi di dalam nilai-nilai kebajikan ini, itulah apa saja 10 tadi juga tidak bijaksana, kemudian disiplin dan lain sebagainya, itu nilai-nilai yang kita isi di survei itu ternyata itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itulah yang harus kita terapkan pada anak-anak di sekolah. Nah, kalau disiplin positif ini apa? Disiplin positif ini yang saya dapat pahami adalah selama ini mungkin saya tidak mengatakan guru lain, saya itu lebih menginginkan anak itu mengikuti kita secara sebelah pihak. Anak datang ke sekolah, kemudian kalau dia tidak menggunakan kacu misalnya, nanti saya berikan hukuman agar anak itu besoknya menggunakan kacu. Nah, ternyata disiplin yang seperti itu bukanlah bagian dari disiplin positif. Disiplin positif itu ternyata adalah disiplin yang muncul dari anak itu sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, di sebelah ini. Jadi disiplin positif ini adalah disiplin dari anak yang muncul dari diri sendiri. Nah, untuk mencapai disiplin positif ini, yaitu tadi kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan, dan hal-hal yang lainnya akan saya sampaikan lebih detail. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Di sini yang menarik, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah memahami semua ini. Kemudian apa itu motivasi, kemudian hukuman, apalagi penghargaan. Tapi ketika ini maksudnya motivasi, hukuman, penghargaan ini adalah satu kesatuan. Hukuman, penghargaan itu ternyata meskipun yang kita lakukan itu berbeda, keinginan anak itu berbeda, tapi itu jatuhnya tetap bukanlah intrinsik. Intrinsik itu maksudnya yang tadi itu motivasi dari dalam. Kalau kita melakukan hukuman, anak itu akan lebih melakukan mengikuti pijakan sekolah itu lebih dari karena takut ataupun rasa tidak mau menghadapi masalah. Nah, kalau kita melakukan hukuman dan saat kita memberikan penghargaan, saya awalnya berpikir ini yang bagus nih, memberikan penghargaan ke anak-anak yang disiplin, mungkin kita buatkan sertifikat dan lain sebagainya. Ternyata jika itu kita mulai juga hasilnya itu bukan sebuah disiplin yang positif, karena anak akan berpikiran jika saya disiplin saya akan dapat hadiah. Begitu hadiah itu kita hilangkan, motivasi anak ini akan timbul, ya seperti kecewa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, motivasi, hukuman dan penghargaan ini meski bagi kita positif di penghargaan, tapi pada dasarnya kita tetap masih dalam tahap mengontrol anak. Makanya lah ini yang harus kita lakukan, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah salah satu kegiatan cara kita untuk menghadapi anak dengan cara menumbuhkan kesadaran untuk dia bertransformasi dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan asal muasal kegiatan motivasi yang melakukan perubahan itu muncul dari diri sendiri. Nah, ini nanti akan lebih saya paparkan di tiga restitusi. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya semuanya sama. Kalau dari yang saya pelajari di modul ini adalah sebenarnya di pelajarannya di modul 1.2 ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Dia ingin kebebasan, dia ingin kebutuhan rasa ingin diterima dan disayangi, kemudian pengakuan itu ingin menguasai lah, karena ada pengakuan bahwa saya pintar dan sebagainya. Kemudian
freedom sudah ya, freedom, belonging, kemudian fun, dia ingin merasakan kesenangan. Nah, jadi seluruh kesalahan ataupun perbuatan anak itu kadang mungkin karena 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Itulah sebab dibutuhkannya ini 5 fungsi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nanti akan lebih saya kita sampaikan. Nah, jadi 3 hal ini yang akan menunjang dari poin-poin berikutnya. Oke. Kemudian keyakinan kelas. Poin berikutnya adalah keyakinan kelas. Oke, kembali saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu pasti itu melakukan di kelas, tapi mungkin bahasanya berbeda. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita itu meminta anak ini munculnya dari diri anak yang membuat keyakinan itu, kita hanya sekedar mengarahkan. Makanya disebut di sini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Jadi anak yang membuat, anak yang menyepakati sendiri. Jadi dia menginginkan kelas yang seperti apa. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi keyakinan kelas ini memang tidak ada bahasa tidak boleh ini, tidak boleh seperti itu. Dia lebih ke kalimat-kalimat, misal letakkan sepatu secara rapi, misal begitu. Dia lebih abstrak, tidak teratur, namun itu berasal dari anak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, jadi pernyataan itu tidak satu kalimat itu tidak hanya misal dilarang membawa ini, dilarang membawa senjata tajam misalnya, dilarang membawa prancis, tapi dia lebih secara universal. Misal ikuti kebijakan sekolah. Nah, kebijakan sekolah ini berarti kan sudah banyak tuh, sudah ada yang dilarang harus rapi dan lain sebagainya. Itu lebih universal atau lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalimat dilarang membawa ini itu dirubah. Mungkin misal dilarang bermain-main di dalam kelas, berubah di dalam kelas harus di dalam kelas tenang, gitu misal kan. Itu kan lawan dari jangan bising. Di dalam kelas diharapkan tenang, misal. Kemudian jangan berlari-larian di koridor, mungkin berjalanlah di koridor. Nah, lebih ke arah situ. Nanti pasti kemarin saat saya melakukan keyakinan kelas, jadi anak-anak itu tetap menggunakan kalimat itu. Nah, peran kita itu adalah membenarkan kalimat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, inilah berkaitan dengan pernyataan universal. Jadi semakin sedikit kalimat, semakin padat, anak akan lebih ingat. Itu tugas kita nanti. Saya kemarin dia ada 11, tapi sudah saya jadi kalimat itu 11 itu kan pengulangan yang dilakukan dan bahasanya tidak masih menggunakan bentuk negatif, jadi kita rubah. Jadi sehingga hanya sekitar dari 11 itu jadi 6. Itulah peran kita di kelas itu sebagai media untuk membenarkan kalimat-kalimat yang disusun anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini berarti sesuai dari aset ataupun kebiasaan di kelas. Mungkin kalau kita menggunakan, kita generalkan, misal harus menggunakan sepatu berwarna hitam, misal ya Bu. Nah, itu kan tidak semua anak bisa menggunakan itu. Nah, itulah yang harus kita pikirkan sebelum kita membuatkan keyakinan kelas. Maksudnya ini adalah biar semuanya bisa melakukan, tidak memberatkan sebelah pihak atau beberapa anak. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini sebenarnya nih konteksnya ini tidak boleh beragam. Kita boleh dalam bentuk kelompok, boleh juga secara pribadi. Nanti setelah ini akan ada tata cara melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya keyakinan kelas itu tidak harus dari dia mulai buat sampai dia tamat ataupun dia naik kelas itu mungkin bisa dievaluasi bersama. Mungkin ada yang
bisa berubah. Misal contohnya di kelas saya kemarin masuk kelas lepas sendal, misal sangat. Mana tahu semester depan kita dapat kelas, dapat ruangan baru, dia pindah kan tak mungkin lepas sepatu di ruangan yang lain. Itu bisa berubah keyakinan kelas. Barangnya fleksibel, namun tetap nilai-nilainya itu tertanam di dalam keyakinan kelas. Nah, ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Banyak nih Bapak Ibu prosedurnya, namun pada dasarnya itu prosedur ini itu boleh fleksibel sifatnya. Jadi kalau ini misal saya kemarin kalau dari contohnya nih, tinjau kembali daftar curah pendapat. Nah ini mencatat semua masukan, mempersilakan murid-murid kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kalau saya kemarin, saya tidak seperti ini. Jadi saya lebih ke diskusi kelompok. Jadi anak-anak itu saya buat beberapa kelompok, kemudian saya minta untuk tampilkan beberapa syarat dari kelompok tersebut. Boleh beberapa saja, tapi akan ada yang paling dominan atau paling kuat untuk dipaparkan di depan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh dari keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar ini dalam kelas 1 misalnya. Nah, jadi kalimat-kalimat. Nah, ini yang disebut dengan kalimat abstrak. Dan ini persatuan bukan kali ini kan ada daftar nih setiap anggota kelas. Ini mungkin karena kelas 1 ya Bapak Ibu, makanya kalimatnya harus jelas. Ini kalau untuk kelas 7 ini berarti SMP kan. Nah, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, jadi satu kalimat ini mewakili banyak poin. Sangat penting untuk menghormati semua orang. Berarti semua orang ini sesama teman. Kemudian hormat guru, hormat kepada warga sekolah. Kemudian semua dan barang milik orang lain. Berarti kan itulah yang namanya saling menghormati atau menghargai. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, dari kalimat ini kan ini banyak nih. Misal kalau kita buat harus mengerjakan PR, masuk di sini kan. Dan kerjakan tugas yang dikerjakan guru, masuk di sini. Saat di kelas aktif misal, masuk juga di sini. Jadi itulah yang disebut dengan kalimat universal. Nah, ini yang poin 5 posisi kontrol. Ini bagi saya kemarin saat saya mendapatkan materi ini, menurut saya ini salah satu materi yang mencerahkan pemikiran, begitu. Jadi ternyata kita itu memiliki menjalani. Ini mungkin Bapak Ibu, kalau saya ini saat membaca ini betul ya, berarti memang saya baru sampai di tahap ini, Nah, 5 posisi kontrol inilah yang menjadi penentu seperti apa anak kita nanti, murid kita seperti apa nantinya. Kemudian ini posisi yang pertama yaitu penghukum. Nah, penghukum inilah yang kebanyakan dari kita pasti melakukannya mulai dari sini. Saya tidak bilang orang lain, saya sendiri seringnya di sini posisi penghukum. Hukuman fisik maupun verbal. Nah, jadi hukuman itu bukan hanya bersifat fisik. Misal lempang lah kalau bahasa Melayu nih, dilempang atau disuruh push up, itu salah satu bentuk fisik kan. Buang sampah itu juga fisik. Juga maupun verbal. Kamu ini telan mesti gini. Nah, itu juga salah satu bentuk hukum. Nah, nih contohnya ialah patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu ini selalu aja seperti itu. Kenapa ini salah satu hukum? Kenapa posisinya di nomor 1? Karena inilah yang paling berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan anak. Di pada posisi penghukum ini, anak akan berubah karena dia tidak merasa nyaman. Jadi dia berubah bukan dari yang kita di awal tadi, bukan dari interistik, tapi lebih karena tekanan dari luar. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Kadang-kadang artinya itu hati ke hati. Jadi guru ini kalau yang disebut membuat merasa bersalah ini, contoh kelimanya itu adalah ibu sangat kecewa dengan kamu. Ini kan contohnya baku nih Pak. Tapi kalau ini kan contohnya baku. Kalau secara yang sering saya lakukan, saya sering ada anak yang di kelas itu, saya lebih kemana lah bilang, bapak dah malu sama kawan-kawan lain. Nah, kita kan ada nih siswa di kelas saya kan ada tuh yang jarang masuk.
Saya pernah seperti itu. Jadi ada tahapan saat saya bilang, Bapak dah bingung bagaimana cara merubah kamu. Nah, itulah yang disebut dengan membuat rasa bersalah. Meski tidak anak itu tidak dendam dan lain sebagainya, tapi anak itu juga merasa tidak nyaman. Jadi faktor perubahan itu masih dari luar. Nah, itu membuat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah teman. Nah, ini saya jujur, inilah posisi saya selama ini. Karena guru dia tidak menyakiti, kemudian dapat mengontrol anak secara persuasif, kemudian bisa, namun tetap dampaknya itu bisa positif juga bisa negatif. Kenapa negatif? Karena di kelas saya 92 itu saat saya berubah emosi, jadi awal kan biasanya saya bergurau, kalau Pak Angga pasti tahu lah saya sering bergurau dengan anak. Tapi kadang kalau saya emosi saya berubah, anak itu tiba-tiba jadi berubahnya drastis. Jadi pemikir deh Pak, aku bapaknya, jadi timbullah merasa kecewa dari anak itu. Kalau kita selama ini baik, tiba-tiba berubah. Karena kan emosi itu kan tak terkontrol tuh, kadang bagus, kadang bagus. Nah, itulah dampak dari posisi teman. Walaupun positif yang lebih banyak, namun jika kita berubah dalam waktu tiba-tiba, anak akan canggung, kemudian dia juga merasa kecewa, sehingga posisi 1, 2, dan 3 ini masih ke tahap yang banyak, kalau bisa masih perlu dihindari. Nah, yang terakhir ini, yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini, posisi ini berkaitan dengan sanksi dan konsekuensi. Nah, ini lebih ke arah yang positif lah. Disiplin positif sudah bisa mulai terbentuk dari posisi pemantau. Kenapa sudah bisa? Karena sudah dua arah. Tadi kalau di dalam yang tadi hukuman tadi itu kan sebenarnya hukuman itu kenapa tidak baik, karena munculnya secara refleks, tidak direncanakan dan tidak terstruktur gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba berubah, kayak tiba-tiba menghukum, itulah yang bisa timbul anak dendam dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di sini anak itu sudah tahu dia salah. Contoh, kita sudah buat kuis, anak ini tak bawa buku atau tak mengerjakan PR. Anak ini sudah tahu dia salah, makanya kita ada sanksi dan konsekuensi. Nah, makanya untuk pertanyaan adalah, kamu melakukan itu tahu kan konsekuensinya apa? Itulah yang, nah itulah masuk ke tahap dari pemantau tadi itu. Jadi kalau pemantau ini sudah mulai ke arah yang terakhir, namun dia ini masih belum bisa memfasilitasi sampai ke tahap restitusi atau perubahan itu tadi. Karena anak itu belum tentu berubahnya dari intrinsik tadi. Karena kan dia mungkin aku minta macam ekskul lah, nah kita kan sering bermasalah di ekskul tuh. Nanti paling dihukum atau nanti paling dipoin. Nah, jadi dia sudah tahu konsekuensi, tapi dia masih melakukan kesalahan itu karena sanksi ataupun konsekuensi ini. Gitu. Nah, inilah yang menjadi primadonanya atau tujuan dari guru penggerak itu, yaitu merubah posisi kontrol kita berada pada posisi manajer atau posisi terakhir. Posisi terakhir ini di mana guru dan murid menjalankan perannya masing-masing. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan nanti sebuah restitusi. Nah, di posisi manajer ini Bapak Ibu, saya jujur lah, karena kami ada namanya ruang kolaborasi. Saya pun bilang ke fasilitator saya itu, posisi ini bagaimana, apa perbedaannya terhadap pemantau ini. Makanya saya bilang tadi, pemantau ini sudah bisa menjadi disiplin positif. Nah, di sinilah letak bedanya adalah, kalau di sini sanksi dan konsekuensi. Misal anak yang tidak menggunakan baju, dia di poin 50 misal. Dia sudah tahu tuh sanksi dan konsekuensi. Nah, kalau di sisi manajer, kita harus tahu alasan anak buat, kenapa alasan dia membuat itu. Kemudian kita harus menanyakan kenapa, apa yang sudah dia langgar. Itu muncul dari anak semua itu. Kemudian yang terakhir adalah dia yang menentukan apa bentuk dari tanggung jawab anak tersebut. Nah, itulah posisi manajer. Ini sangat berat. Saya pribadi mungkin benar-benar baru melakukan manajer. Itu pun masih ada tahapan-tahapan yang saya lupakan dalam tahap untuk
menjadi posisi kontrol manager. Oke. Nah, inilah yang saya bilang tadi, restitusi manajer ini, posisi manajer ini. Untuk melaksanakan posisi manajer ini harus memahami atau mengetahui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, siapa yang menjalani posisi ini? Yaitu guru di posisi manajer. Nah, ini guru di posisi manajer itu adalah mengembangkan motivasi intrinsik murid. Nah, segitiga restitusi ini, kalau kita mau di posisi manajer, kita harus menjalankan segitiga restitusi. Apa saja kegiatan yang terjadi di kegiatan segitiga restitusi? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity. Maaf kita kalau salah Inggris. Kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini, contoh yang pertanyaan itu ya, misal kita meyakinkan bahwasanya kesalahan itu bukan hanya dia yang melakukan. Dalam artian kita meyakinkan, kita menstabilkan dulu. Bapak pun dulu zaman sekolah melakukan ini. Nah, itu salah satu bentuk menstabilkan bahwasanya setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Jadi ini tahap pertama, kita stabilkan dulu posisi ada, mungkin itu dalam, mungkin di rumah atau kita stabilkan dulu. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Itulah. Jadi semua perilaku memiliki arah sana. Kita tanyakan kemarin, nanti saya memang kami juga diminta untuk menampilkan yang sudah kami lakukan. Nanti akan saya tampilkan penerapan segitiga restitusi videonya. Nah, di sini ini semua perilaku memiliki arah. Jadi kita tanyakan, jadi kamu ini buat ini kenapa nak? Itu mungkin salah satu pertanyaan. Misal ada anak yang tidak mengeluarkan cu. Kalau kita di posisi manajer, tadi itu kita setelah kita sampaikan, kemudian kita tanya, kenapa tak bawa kacu? Apalagi kadang yang membuat salah itu anak yang jarang melakukan kesalahan. Makanya kita harus tetap melakukan tindakan validasi. Kalau saya sebenarnya, makanya kemarin saat kami belajar diminta untuk melakukan revisi, ada pertanyaan apa yang sudah dilakukan. Sebenarnya saya sudah melakukan di nomor 2 ini sering. Kenapa sering? Karena kalau anak yang jarang melakukan kesalahan tiba-tiba melakukan, itu masih kita tanya alasan. Kenapa nak ini? Kecuali kalau yang sudah sering. Nah, makanya saya bilang ke bapak ke saat presentasi kemarin, saat di kolaborasi itu saya bilang, melakukan ini pak sering terjadi kalau kepada anak-anak yang jarang melakukan kesalahan. Tapi kalau anak yang sudah sering melakukan, saya pribadi saya tidak bilang, saya bilang saya sudah malas untuk bertanya kenapa, karena sudah sering. Ternyata itu adalah salah satu kesalahan. Siapapun yang melakukan kesalahan harus kita lakukan 3 tahap. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu tadi misal kalau kesalahan di kelas, kita kan sudah buat keyakinan kelas tadi ya Ibu. Kita tanyakan, kamu tahu enggak keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misal atau kalau kita lebih luas lagi, di sekolah kita ada kebijakan ataupun peraturan. Kalau kita kan masih berbentuk peraturan ya Pak. Kalau di dalam ini kepemimpinan ini, ibaratnya guru penggerak ini, aturan itu harus dirubah. Bahasanya itu keyakinan sekolah. Jadi bukan lagi aturan sekolah atau kebijakan sekolah. Jadi berubah jadi menjadi keyakinan sekolah. Nah, itulah keyakinan sekolah itu bahasanya harus seperti tadi, tapi lebih luas ya kawan. Mungkin kalau anak terlambat, mungkin kita bisa tanyakan, kamu tahu kan keyakinan sekolah kita seperti apa? Nah, baru setelah 3 tahap ini akan muncul kesadaran dari anak itu untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki apa yang telah dilakukan. Itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Jadi itulah tujuan kita untuk merubah anak itu dari dalam, bukan dari tekanan ataupun paksaan. Itulah sebenarnya tujuan dari segitiga restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu kami harus juga mempresentasikan contoh dari pelaksanaan. Pertama itu keyakinan kelas. Mungkin videonya akan
poin poin-poin penting. Nah, yang pertama ini saya biasa membuka kelas, menanyakan dahulu apa dan sebagainya. Ini kalau saya dengar. Ada yang main lingkungan sedikit, itu berarti anaknya tidak sehat. Kita harus validasi betul anaknya sehat, karena dia jawab kan sehat tadi. Nah, kemudian setelah menanyakan kabar, kemudian saya ini yang berbeda konsep tadi. Kalau konsep yang di aturan tadi kan kita minta anak untuk membuat secara individual, itu sebenarnya fleksibel. Kita boleh buat seperti ini. Kita mengelompokkan, karena kebetulan kan posisinya sudah berkelompok tuh. Jadi saya bagikan kertas agar mereka berdiskusi membuat keyakinan kelas itu. Nah, ini dia berdiskusi membuat usulan keyakinan kelas. Intinya keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, dia muncul selera dari anak itu. Nah, kemudian ini kan dia sebenarnya bentuknya banyak. Boleh kita catat, anak itu kita minta untuk mencatat keyakinan-keyakinan yang diusulkan. Boleh juga kita minta dia untuk mempresentasikan. Jadi itu sebenarnya fleksibel. Intinya anak nyaman dan tujuan kita untuk ini sampai. Jadi ini tahap mempresentasikan. Setelah mempresentasikan ini, nah ini baru saya meminta untuk pilih. Kan tadi dia sebutkan banyak tuh Bapak Ibu. Kemudian saya minta dia memilih beberapa keyakinan yang benar-benar berbeda dari usulan rekan yang lain, teman yang lain, dan itulah yang benar-benar diinginkannya di dalam kelas terjadi. Jadi saya minta untuk anak-anak itu menuliskannya di depan. Nah, ini tugas dan peran kita sebagai guru, yaitu membantu murid menyepakati. Kita bantu untuk dia menyepakati, karena kalau tidak kita bantu, nah, tadi itu saya jelaskan, karena ada kalimat yang sama. Ada yang buat anak menghargai guru yang sedang menjelaskan. Ada juga yang di bawahnya menghargai guru di depan. Kan tujuannya sama loh. Itu tugas kita untuk menyampaikan tujuan yang diinginkan anak. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan yang kedua itu adalah restitusi. Ketiga, restitusi. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ilustrasinya itu adalah, ini mungkin bisa diklarifikasi oleh tanyakan Abu Lida. Ternyata ini Yulita itu kan juara umum berapa kan Yulita? Dia tidak membuat tugas seni ya Bu ya. Kemarin pas hari Rabu lalu dia tidak membuat tugas seni. Nah, itulah. Jadi kan sebuah pertanyaan. Makanya saya tanyakan, saya panggil anak itu bahwa dia itu sebenarnya berprestasi. Tugas sering mengumpulkan. Kok tugas seni hari ini tidak dibuat? Jadi itu sebuah pertanyaan. Makanya saya bilang ke Bapak fasilitator bahwa kemarin yang saya lakukan itu sebenarnya sudah sering, tapi ke anak-anak yang jarang melakukan kesalahan. Kalau anak yang sering melakukan kesalahan mungkin sudah pernah terbiasa. Nah, jadi sudah cepat. Tapi itu salah Bapak Ibu. Itulah bukan salah, tapi itu kurang tepat. Tepatnya itu tetap melakukan segitiga restitusi. Nah, ini saya melakukan di dalam labor. Ini videonya tidak. Ini videonya nih ngeluarin perempuan. Di sini tahap saya menanyakan itu menstabilkan dulu, menstabilkan identitas. Nah, bahwasanya kita melakukan kesalahan. Jadi setelah itu kita harus tahu kenapa kamu Wita itu melakukan itu. Ternyata si Wita ini keasikan membaca novel sehingga larut alam jadi lupa. Nah itu tapi kan tetap kesalahan.
kan intinya tetap sebuah hal yang kita melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, baru di tahap terakhir dia membuat sebuah perjanjian dari diri. Dia yang saya menanyakan. Jadi bagaimana upaya kami untuk merubah itu? Yang pertama, dia bilang, karena videonya begini ya Bapak Ibu. Yang pertama dia bilang dia tidak membaca novel di malam hari lagi. Nah, balik sekolah mungkin Pak kami baca novel. Jadi malam itu kami mungkin belajar dan membuatkan tugas. Yang 9 sudah tidur, dengan segitu. Setidaknya itulah bentuk dari kesadaran diri dia untuk melakukan perubahan. Nah, ini budaya positif yang saya lakukan kedua, yaitu segitiga restitusi. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya sudah saya lakukan sering kemarin, tapi kalau kenapa saya sendiri memang karena mungkin di sekolah kita ini kan bukan sebuah budaya, makanya karena tempat saya mengalami sendiri di sini jam 7 itu sudah sepi, anak-anak itu sudah jarang melewat. Ini di video ini bisa disaksikan anak di sini jam 7 itu Bapak Ibu sudah jarang datangnya satu. Jadi menyambut kedatangan murid ini kalau dilakukan di sini memang harus pagi sekali mungkin jam 6.30 mungkin kita standby. Karena saya melakukan jam 7 kurang ini Bapak Ibu, ini sudah satu datang. Nah, ini salah satu bentuk budaya positif. Kenapa budaya positif? Kita sebagai orang Melayu, nah ini salaman. Karena kan setelah Covid tidak ada lagi nih kan. Pas zaman Covid kan tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Salaman ini justru hal yang aneh nih. Ini anak kelas 7. Ada contoh saya. Ini boleh diperhatikan. Perhatikan gestur ini anak. Dia anak kelas 7. Nah, ya kan? Nah, ada bingung nih Bapak Ibu. Karena dia tidak terbiasa untuk melakukan hal itu. Karena anak yang lain ini anak kelas 9, dia sudah tahu karena memang kemarin sudah dilakukan kan. Nah, dia sudah tahu. Jadi begitu dia menggunakan motor, kemudian dia melakukan budaya kita yaitu bersalaman. Tapi kalau anak kelas 7 tadi saya yang merekam, saya ada yang merekam lucu. Tapi ya udah saya masukkan karena memang terjadi. Saya bingung salah ini harusnya aku bapak ini. Itu semua pertanyaan. Karena memang belum menjadi budaya. Tapi jika kita sudah menjadikan ini budaya, saya yakin dan budaya anak sudah ini macam anak kelas 9 itu sudah tahu. Ada bapak guru berdiri, sudah salam. Gitu. Bersalaman di pulang itu sudah menjadi budaya di sekolah kita. Tapi kalau untuk pagi menyambut di kelas, memang perlu kesepakatan di sekolah bersama untuk kita melakukan. Karena memang ini salah satu bentuk penanaman moral ataupun etika dari peserta didik. Ini kan ada kelas 9 nih, rata-rata ada kelas 9. Ini sudah jarang itu. Ini padahal belum jam 7 lagi belum mulai saya rekam. Anak di sini sudah jarang yang datang. Satu lagi datang. Jadi dari jaraknya cukup banyak, cukup jauh jaraknya. Makanya tadi videonya saya cepatkan. Oke. Nah, jadi itu 3 bentuk budaya positif. Sebenarnya banyak kita lakukan seperti pagi mengaji. Itu sebenarnya budaya positif di sekolah kita. Kemudian kegiatan balik itu kita salaman sama anak. Itu salah satu bentuk budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada melakukan literasi selain pagi mengaji, kemudian sebelum pembelajaran membaca, anak suruh membaca. Itu salah satu bentuk budaya positif. Kenapa disebut budaya positif? Karena membangun ataupun menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati di awal tadi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan. Karena ini bersifat presentasi ataupun sharing, berbagi. Kalau di dalam modul kami itu namanya sesi berbagi. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Banyak kurang, kita hilang ada lebih, disuruh banyak kurang. Tapi pemahaman itulah pemahaman saya terkait budaya positif dalam modul dan yang sudah saya terapkan
di sekolah. Jadi lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas sama dengan komitmen kelas. Ini dah dalam video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Tapi itu tadi Satriadi mainin kos kan ya? Ya, Pak. Itu berarti tidak sehat Satriadi. Jadi untuk anak-anak sekalian yang lain dijaga kesehatan. Nanti kalau sakit nanti bisa ke arah yang lain. Julia, apa nih Julia? Sakit, Pak. Julia sakit sudah 2 hari. 2 hari. Kita doakan agar Julia diberi kesehatan ya. Amin. Oke, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa arti keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Oke, belum yang tahu ya Bapak ini pun materi ini baru Bapak pahami dan keyakinan kelas itu akan Bapak terapkan di kelas 9. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu komitmen dari kalian dari kelas ini untuk kalian sepakati bersama dan dilaksanakan. Jadi nanti Bapak akan kasih kertas, kalian tulis keyakinan yang kalian kira-kira siap untuk kalian laksanakan dan yang baik untuk ke kelas. Oke? Nah, jadi silakan dirembukkan karena meja kita ini sudah seperti ini posisinya. Silakan kalian rembukkan bersama dengan kawan yang saling berhadapan. Oke? Paham? Mungkin ada tak yang ingin bertanya? Seperti apa Pak contoh keyakinan kelas? Ada tak? Ada. Belum tahu? Nah, ini Bapak contohkan. Misal keyakinan kelas itu mungkin kalau Bapak, ini kan sekarang kelas kita ini harus menggunakan sendal. Karena kan ini lapor yang dijadikan kelas ya. Jadi harus kita jaga sama-sama kan. Jadi mungkin nanti kalian buat kesepakatan bersama kalau kelas ini harus bersih, harus dijaga kebersihannya dengan menggunakan kalimat yang kalian pahami. Misal mengikuti aturan kelas, mengikuti kebijakan sekolah terhadap tentang pakaian dan lain sebagainya. Oke? Nanti Bapak kasih ini, silakan kalian lakukan bersama teman yang sepeda tadi. Paham? Oke, silakan dibuat, disusun, dirembukkan. Nanti akan kita bahas. Nanti ada yang presentasi ke depan beberapa orang. Kemudian kita sepakat. Oke, silahkan dimulai. Ikuti ajaran yang buat salangku. Thank you.
Dalam pemalas. Oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai, sekarang saya minta beberapa dari kalian perwakilan untuk membacakan. Tidak tahu mah. Tenang dulu, tenang. Oke, tenang. Nah, sekarang Yunita, silakan baca yang kalian buat sama kelompok dari sini. Diri di depan sini. Nah, yang lain ini perhatikan. Nah, yang lain perhatikan. Perhatikan. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Saya akan melakukan dari satu, menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan. Dua, menjaga kebersihan kelas. Tiga, menghargai teman yang sedang mengajukan pendapat. Empat, menjaga kelengkapan kelas. Lima, menjaga kelas. Oke. Nah, tenang. Nah, sekarang Kalisa, silakan bacakan di depan. Depan lah, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan Nah, yang lain perhatikan. menyampaikan hasil dari perjalanan saya dan Mila. Satu, semangat mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Dua, menjalankan tiket kelas dengan baik. Tiga, menjaga kebersihan kelas dan tidak menyimpan sampah di lantai, meja maupun atas meja. Empat, tidak bertengkar dan berlari-larian di dalam kelas. Lima, menjaga fasilitas kelas. Sekian, terima kasih. Dari yang kalian buat per kelompok tadi, pilih dua tiap-tiap kelompok itu yang menurut kalian saling mengisi dari kelompok yang lain, dan menurut kalian itu yang paling kalian andalkan lah, atau kalian inginkan dilaksanakan di kelas. Dua poin tersebut dituliskan di papan tulis. Nanti Bapak akan dokumentasikan untuk kemudian kita buat posternya nanti. Oke, sekarang silakan tiap-tiap kelompok maju, tuliskan dua yang kalian anggap paling harus dilakukan. Oke, silakan kami mulai terserah bebas pilih yang kelompok dua. Kelas dua terbaik, dua yang kalian anggap paling baik dari acuan yang kalian buat tadi. Kemudian tuliskan di depan.
Ini adalah kesepakatan kelas yang telah kalian usulkan dan kalian Putih. pilih yang terbaik menurut kalian. Ini mungkin nanti Bapak hanya ngasih saran nih bahwa ini menghargai guru saat mengajar, kemudian menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan. Ini kurang lebih sama kan? Oke, nanti yang penting sekarang ini adalah kesepakatan yang telah kalian buat. Nanti akan Bapak buat dalam bentuk poster, kita cetak dan kita tempel agar kalian ingat bahwa ini adalah keinginan yang kalian buat, dan tentunya harus kalian Jalani. lakukan. Ibaratnya harus disepakati, itu harus dijalankan. Oke, Pak? Jadi menurut Bapak seperti ini saja kita membuat keinginan kelas. Untuk ke depan kita tinggal mencetak, dijadikan sebuah poster, lalu kita tempel di kelas sebagai pengingat kalian untuk melaksanakan keyakinan ke kelas. Mungkin sebenarnya yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu yang kita. Ada tadi saya dapat laporan dari Linda. Kita tidak tugas. Masalah kelas itu hal yang biasa dah. Kalau dilakukan orang lain, kesalahan itu dilakukan. Sempurna kan? Cuman kalau untuk kita tidak pernah melakukan. Kita berprestasi dalam belajar. Kali ini kenapa tidak melakukan tugas? Nah, coba ceritakan dulu Bapak, kenapa Yulita tidak melakukan tugas? Malam saya baca saya terhenti sebelum saya membaca ada tidak kesepakatan kelas kita yang kita tidak jalankan atau tidak dijalankan? Kira-kira ada nggak? Apa itu? Kita tidak mengikuti hal menunjukkan tugas yang diberikan oleh guru. Kita sudah tahu dan kalaupun kita paham bahwa kesepakatan kita itu ada yang kita nah, jadi karena ini bukan hal yang sering kita lakukan, bukan suatu hal yang kurang baik kan. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depan untuk memperbaiki hal ini? Coba ceritakan apa yang akan kita lakukan. Kita tak mau membaca lagi, bukan tak mau membaca atau membaca tapi tak membalak-malak. Membaca tapi tak membalak-malak. Jadi kita paham kan apa yang kita tidak sesuai dengan kesepakatan
Permisi Pak, tadi kata guru piket Bapak manggil saya. Ada apa ya Pak? Nah, Pak tahu tak kira-kira kesalahan awak hari ini? Tak tahu Pak. Tak tahu. Nah, coba Umam perhatikan pakaian antara pakaian Umam dan pakaian Bapak. Kira-kira ada nggak perbedaan? Ada Pak. Dan Tengok dulu. Wah. Ada? Ada Pak. Nah, apa tuh? Kain songket. Kain soket. Sebenarnya bukan masalah kain songket, cuman Bapak lihat sebelum ini Umam itu tidak pernah melakukan hal ini gitu, tidak mengikuti kebijakan-kebijakan sekolah. Tadi juga kalau kesalahan tidak menggunakan kain songket, banyak teman-teman kamu juga tadi sudah dipanggil guru piket dan lain sebagainya. Cuman untuk Umam, Bapak kan baru pertama kali melihat kamu Umam tidak mengikuti aturan sekolah. Jadi Bapak ingin tahulah kenapa kira-kira Umam hari ini tidak mengikuti kebijakan sekolah. Coba ceritakan. Tadi saya kan pergi dari rumah sambil ngantar adik saya. Terlalu terburu-buru Pak. Jadi saya lalai dan lupa Lupa menggunakan kain songket. Oh, lupa menggunakan kain songket. Yalah, berarti Umam dah tahu. Bapak dah tahu kesalahan Umam. Alasannya itu buru-buru Ya, Pak. Nah, kira-kira ada enggak kesepakatan kelas kita yang hari ini Umam tidak tepati atau Umam langgar? Kira-kira ada enggak kesepakatan kelas kita yang Umam langgar? Ada Pak, tentang peraturan dan ketertiban tentang pakaian sekolah. Berarti tentang mengikuti Peraturan sekolah. Nah, itu kan sudah menjadi kebijakan kelas kita kan. Nah, berarti kan Umam dah tahu kesalahan Umam apa, kemudian kesepakatan yang telah Umam langgar itu apa. Kemudian Bapak ingin bertanya nih, bagaimana cara Umam untuk memperbaiki hal yang Umam lakukan hari ini. Bagaimana kira-kira langkah yang akan Umam lakukan ke depan agar lebih baik lah. Coba ceritakan. Saya akan berusaha untuk tidak lalai lagi tentang mengikuti peraturan berpakaian sekolah yang telah ditetapkan. Dan saya Jangan tahu apa. Kira-kira apa lagi? Tadi udah bilang Umam tadi tak melanggar lagi. Kemudian apa lagi? Tadi Umam kenapa sampai tak menggunakan tuh? terlalu terburu-buru Dan lalai. Nah, jadi kira-kira apa yang akan Umam lakukan ke depan nanti? Saya tak akan lalai lagi Pak tentang peraturan sekolah. Dan saya akan tetap menggunakan pakaian sekolah yang telah ditetapkan. Nah, jadi komitmen yang telah Umam lakukan itu Bapak harap benar-benar dari hati Umam. Kemudian ke depan akan Umam selalu ingat dan Umam lakukan, ya. Semoga ke depan Umam tidak melakukan kesalahan lagi. Ingat, jangan sampai buru-buru. Selain buru-buru itu tidak sampai kita lupa dengan tugas dan kewajiban, juga buru-buru itu berbahaya. Naik kendaraan itu sangat berbahaya. Jadi semoga Umam dapat menjalankan itu. Nah, sekarang silahkan Umam masuk ke kelas lagi. Oke, silakan. Siapa? Yuk. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghampas pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak
bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.